Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Imron. Hari ini kita masuk di pembelajaran 1, tema 1, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Yuk kita belajar sama-sama. Yang semangat ya belajarnya. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang isinya menolak ajakan seseorang. Nah, biasanya kalimat penolakan itu diawali dengan kata maaf dan diikuti dengan penjelasan kenapa menolak. Untuk lebih mudahnya lagi, kita langsung ke contoh kalimat penolakan. Yang pertama, maaf Pak, saya tidak bisa ikut membersihkan selokan karena saya sedang bekerja. Di kalimat pertama ini diawali dengan kata maaf. Nah, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas kenapa menolak. Yang kedua, maaf Pak, saya tidak bisa ikut ronda malam karena saya sedang sakit. Yang ini juga diawali dengan kata maaf dan diikuti dengan kalimat penjelas kenapa menolak. Contoh yang ketiga, maaf Pak, saya tidak bisa ikut membantu memperbaiki jalan karena saya dinas keluar kota. Nah, ini diawali dengan kata maaf dan juga diikuti dengan kalimat penjelas. Nah, di sini ada gambar A, B, C, dan D. Di setiap gambar ini ada percakapannya. Coba kita baca sama-sama dari yang gambar A. Buanglah sampah di tempat sampah, Nak. Baik, Pak. Ayo kita bersihkan taman ini. Ayo. Gambar C. Bapak-bapak, mari istirahat dulu. Terima kasih, Bu. Gambar D. Malam ini kita ronda, Pak. Maaf, Pak, saya tidak bisa ikut. Pertanyaannya, gambar manakah yang menunjukkan kalimat penolakan? Ayo, tadi sudah kita pelajari. Kalimat penolakan terdapat di gambar D. Malam ini kita ronda, Pak. Kemudian bapak ini menolaknya. Maaf, Pak, saya tidak bisa ikut. Nah, ini kalimat penolakan ya. Kita baca dulu teks cerita dari pos ronda. Untuk menjaga keamanan lingkungan, akan diadakan ronda malam bergiliran. Warga pun mengumpulkan dana untuk membangun pos ronda. Bapak-bapak, mari kita bergotong royong membangun pos ronda pada hari Minggu besok, ajak Pak RT. Maaf Pak, saya tidak bisa ikut karena akan dinas keluar kota, jawab ayah Made. Tidak apa-apa Pak, kalau memang berhalangan, kata Pak RT. Saya akan ikut membantu, jawab ayah Nina. Esok harinya, warga bergotong royong membangun pos ronda. Manakah kalimat penolakan yang terdapat pada teks cerita di atas? Coba kalian perhatikan lagi. Kalimat penolakan itu diawali dengan kata maaf. Ini dia kalimat penolakannya. Maaf Pak, saya tidak bisa ikut karena akan dinas keluar kota. Itu ya kalimat penolakannya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Ini ada gambar percakapan. Maaf, saya pulang dulu untuk beribadah. Nanti saya kembali lagi. Baik, Pak. Sikap pada gambar di bawah ini merupakan pengalaman sila keberapa dari Pancasila? Ingat, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima itu harus dihafal ya. Ini termasuk ke sila keberapa? Kalau misalkan ini lihat, ini berhubungan dengan beribadah ya. Kalau misalkan berhubungan dengan beribadah, itu termasuk pengalaman sila ke-1 atau pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan lambang bintang ya.
Jadi ingat kalau pengalaman sila pertama pasti berhubungan dengan ibadah seperti sholat, mengaji, dan lain-lain. Nah, ini ada teks percakapan lagi. Coba kita baca. Mari saya bantu, Pak. Terima kasih, Pak Leo. Sikap pada gambar di bawah ini merupakan pengalaman sila ke. Nah, si Pak ini ya, dia mau membantu nih. Kira-kira kalau misalkan saling membantu, saling tolong menolong, itu termasuk pengalaman sila keberapa? Termasuk sila kedua ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya anak-anak semuanya. Ingat, jadi kalau misalkan pengalaman sila kedua itu ya anak-anak adalah biasanya itu saling membantu, saling tolong menolong ya. Itu pengalaman dari sila kedua. Sekarang kita belajar penjumlahan dengan teknik menyimpan. Kita baca dulu soal ceritanya. Tony dan teman-teman membuat prakarya sambil belajar berhitung. Ada 248 butir biji kacang hijau dan 175 biji kedelai. Berapa jumlah banyak biji-bijian tersebut? Nah, berarti kita harus menjumlahkan 248 ditambah 175. Sekarang kita jumlahkan yuk. 8 ditambah 5 itu berapa? 13 ya. Tulis angka 3 di bawah sini. Dan 1 yang ada di depan 3 ini kita taruh di atas 4 sini. Ya. Nah, kita taruh. Kemudian baru kita jumlahkan yang tempat puluhannya. 1 ditambah 4 ditambah 7. Yuk, berapa jumlahnya? 12. Tulis 2 di bawah penjumlahan 1 ditambah 4 ditambah 7. Kemudian satunya kita taruh di atas 2 yang ada di angka sebelah 4 ya di sini. Nah, kita taruh angka 1 di sini. Kemudian kita jumlahkan nih. 1 ditambah 2 ditambah 1 berapa? 4 ya. Jadi hasil penjumlahan dari 248 ditambah 175 itu adalah 423. Nah, sekarang kita akan belajar pengurangan dengan teknik meminjam. Tony dan teman-teman membuat prakarya sambil belajar berhitung. Ada 248 butir biji kacang hijau dan 175 biji kedelai. Berapa selisih banyak biji-bijian tersebut? Yang ditanya adalah selisih. Ada yang tahu selisih itu apa? Ada yang tahu nggak anak-anak? Selisih adalah perbedaan nilai antara dua bilangan. Cara mencari selisih yaitu mengurangkan bilangan besar dikurang bilangan kecil. Sekarang coba lihat di sini. Di sini ada dua bilangan. 1, 2. Nah, tadi lihat penjelasan di sini tentang selisih. Selisih ini ya adalah pengurangan bilangan besar dengan bilangan kecil. Bilangan besarnya yang mana? Coba antara ini yang mana paling besar? Yang ini paling besar. Ini 248. Sedangkan 175 ini kecil. Jadi 248 dikurang 175. Nah, sekarang coba kita kurangkan. 8 dikurang 5 berapa? 3. Kemudian
4 dikurang 7, apakah bisa? Tidak bisa ya. Maka kita harus meminjam angka 1 dari angka 2 ya. Angka 1 dari angka 2 yang ada di sebelah angka 4 ini. Kita pinjam angka 1 sehingga 4 itu berubah menjadi angka 14. Kenapa berubah menjadi 14, Pak? Karena tadi angka 4 sudah meminjam angka 1 dari angka 2. Nah, ditulis angka 1 di sebelah 4. Berarti kan kalau misalkan kita membacanya, kalau ada angka 1 di depan dan angka 4 di belakang, berarti cara membacanya 14. Nah, angka 2 ini tadi sudah kita pinjam angka 1. Berarti tinggal berapa? Tinggal 1. Sekarang baru kita kurangkan. 14 dikurang 7. Berapa hasilnya? 7. Kemudian 1 dikurang 1 berapa? Hasilnya 0 ya. Kalau 0 tidak usah ditulis di sini. Jadi hasil pengurangan ya 248 dikurang 175 itu adalah 73. Pengurangan dengan selisih itu sebenarnya sama saja ya. Jadi kalau misalkan ditanya berapa selisih banyak biji-bijian tersebut, cara menjawabnya ya selisih dari 248 dan 175 adalah 73 ya. Nah, di sini Pak Imron ada contoh soal. Coba kalian kerjakan. Tentukan jumlah dan selisih dua bilangan berikut 428 dan 234. Coba kalian jawab ya. Pak Imron tunggu jawabannya. Cukup sampai di sini saja ya video pembelajaran dari Pak Imron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.